Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang mana atas nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa diberikan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berjumpa pada saat ini. Selawat berangkaikan salam, dan tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan berceramah mengenai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Allah yang maha bijaksana telah mewajibkan setiap anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya di dalam Al-Quran digandengkan dengan perintah untuk bertauhid, sebagaimana firman-Nya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada kedua ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut di dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil." Quran Surah Al-Isra ayat 23. Arti penting dan kedudukan berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal soleh yang mulia, bahkan disebutkan berkali-kali di dalam Al-Quran tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Allah Ta'ala berfirman, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu dan bapak." Quran Surah An-Nisa ayat 36. Di dalam ayat ini, perintah berbakti kepada kedua orang tua disandingkan dengan amal yang paling utama, yaitu tauhid. Maka ini menunjukkan bahwa amal ini pun sangat utama di sisi Allah Azza wa Jalla. Begitu besarnya martabat mereka dipandang dari kacamata syariah. Nabi mengutamakan bakti mereka atas jihad fi sabilillah. Ibnu Mas'ud berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab, "Mendirikan sholat pada waktunya." Aku bertanya kembali, "Kemudian apa jawab beliau?" "Berbakti kepada kedua orang tua." Lanjut beliau, aku bertanya lagi. Kemudian beliau menjawab, "Jihad di jalan Allah." Hadis riwayat Al-Bukhari
Demikianlah agungnya kedudukan berbakti kepada kedua orang tua, bahkan di atas jihad fi sabilillah. Padahal jihad memiliki keutamaan yang sangat besar pula. Ancaman durhaka kepada kedua orang tua. Wahai saudaraku, Rasulullah menghubungkan durhaka kepada kedua orang tua dengan berbuat syirik kepada Allah. Dalam hadis Abi Bakrah, beliau bersabda, "Maukah kalian aku berikan dosa yang paling besar?" Para sahabat menjawab, "Tentu." Nabi bersabda, yaitu berbuat syirik, durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Al-Bukhari. Membuat menangis kedua orang tua juga terhitung sebagai perbuatan durhaka. Tangisan mereka berarti terkoyaknya hati mereka oleh pola tingkah sang anak. Ibnu Umar menegaskan, tangisan kedua orang tua termaksud kedurhakaan yang besar. Hadis riwayat Al-Bukhari, Adabul Mufrad. Allah pun menegaskan dalam surah Al-Isra bahwa perkataan atau terhadap kedua orang tua saja dilarang, apalagi yang lebih dari itu. Dalam ayat itu pula menjelaskan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan jangan sesekali kita durhaka kepadanya. Sekarang kita ketahui bersama apa arti penting dan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Kita ingat kembali betapa sering kita membuat marah kedua orang tua dan menangisnya orang tua. Betapa sering kita melaksanakan perintahnya. Memang tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Akan tetapi, bagaimana sikap kita dalam menolak itu pun harus dengan cara yang baik, tidak serampangan. Bersegeralah kita meminta maaf kepada keduanya. Ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Demikianlah ceramah saya. Sampai di sini. Jika ada salah kata-kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.